Yang saya terkejut itu saya sudah di dalam peti itu. Karena kan saya kalau orang Nasrani kalau meninggal walaupun belum menikah itu kan dirias seperti pengantin. Saya bilang, kenapa saya ini? Kata, Pak, saya ini masih hidup. Berarti sempat dimasukin peti gitu ya? Iya. Jadi saya di situ disuruh, ya bilang bahwa kamu di sana bertemu Tuhan Yesus katanya. Tapi saya bukan bertemu Tuhan, karena beliau mengatakan beliau Islam, beliau suruh baca bahasa tulisan yang tidak saya mengerti, kata saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini saya lihatnya auranya sudah luar biasa kayak Ustadz. Masya Allah. Oh ya, untuk Ukti sehat? Alhamdulillah sehat ya. Masya Allah. Mungkin sebelum bincang-bincang lebih jauh, pemirsa sahabat Mu'alaf TV ingin tahu nama, asal, kemudian agama sebelumnya. Memperkenalkan diri, ta'aruf. Tafadhol dari jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami bersyukur sudah mendapatkan undangan dari Deki dan Cak Nur di Mu'alaf TV. Kami akan berbagi pengalaman saya sama keluarga sangat luar biasa. Ya alhamdulillah sampai saat ini kami sehat. Walafiat lahir dan batin. Perkenalan, nama saya Yohanes Johwa. Itu nama asal dari kedua orang tua saya. Dulu saya dari agama non-muslim, saya dari Katolik. Saya hijrah ke Islam karena saya sering perbandingan antara Injil sama kitab suci Al-Quran yang punya orang muslim. Baik, itu di akhir namanya Johwa. Iya. Ada keturunan Cina. Tionghoa, Iya. Cina. Oh, Masya Allah. Iya, iya. Tapi sudah lama di Jawa, jadinya wajahnya sudah jadi Jawa. Jadi orang Indonesia yang pribumi maksudnya. Mungkin sebelum menceritakan jauh, mungkin Ukti memperkenalkan dulu nama, asal, kemudian agama sebelumnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya terdahulu Lucy Maria. Sekarang setelah hijrah, nama saya dirubah dengan nama Lucy Maria Ulfa, hanya ditambahin namanya Ulfa di belakangnya. Agama terdahulu saya Katolik. Iya. Baik. Itu perkenalan dulu ya, ta'aruf, supaya kita nanti perbincangannya lebih enak mengenal. Baik, mungkin saya akan tanya lagi tentang mungkin sedikit mengulik biografi. Kalau Mas apa saya panggilnya apa nih? Nama ini aja Johari, nama Islamnya. Koh Johari gitu. Koh Johari. Oke. Kalau siapa? Ukti dari apa namanya? Keturunan Tionghoa atau Papa saya orang Sulawesi. Oh, Sulawesi. Kalau mama saya Banyuwangi. Oh, iya. Pernah ke Sulawesi atau Pernah di Sulawesi, sekolah di Sulawesi. Sulawesinya? Di Sulawesi Utara, Manado. Oh, Manado. Pangana ya. Iya. Pak kita. Oke. Baik, mungkin sedikit nanti saya mau ingin tahu dari Koh Johari ini keluarganya, agamanya semuanya Nasrani atau? Ya, keluarga saya semua mayoritas Nasrani. Oh ya, Kristen atau Katolik tadi? Katolik. Katolik ya? Iya. Oh ya, dari Katolik. Berarti semuanya Katolik ya? Iya. Bapak Ibu Katolik? Katolik. Biasanya kan dari keturunan Tionghoa ada yang
kepercayaan atau apa yang apa namanya Konghucu itu ya yang Ya kalau dulu sih Biasanya. mungkin mama ya kayak agamanya kayak orang Bali. Hmm. Jadi kayak ngikutin ayah ya ikut ke Katoliknya. Oh gitu. Jadi kan ayah saya itu jadi apa kalau dibilang itu yang megang gereja, Agak deket dikit. yang gereja Katolik di Cigugur Kuningan. Oh gitu. Ya. Berarti lahirnya di Bali, Saya lahir di Kuningan. di Kuningan. Ya, Kuningan. Bapak di Bali. bapak di Bali. Kok nggak jadi agama apa namanya Hindu ya? Kalau di sana Hindu. Lanjut ke Ukti. Kalau Ukti gimana? Untuk bapak ibunya, keluarganya atau sama atau? Orang tua saya seorang misionaris dari Sulawesi. Dulunya kenal sama mama tugas waktu di Bali. Misionaris? Iya, Oh. kalau papa saya misionaris. Iya. Nah, setelah itu beliau memegang gereja di apa namanya di Banyuwangi, di Genteng. Setelah itu menikah dengan mama saya, pulang lagi ke Sulawesi. Setelah pulang di Sulawesi, hamil saya, orang tua saya melahirkan saya anak pertama. Oh, anak pertama Ukti. Ya. Iya. Terus setelah di sana orang tua saya ditugaskan di Jakarta. Ya setelah itu pulang pergi Jakarta, Jakarta Sulawesi. Saya dibesarkan di Sulawesi, di Riki, di Sulawesi Utara di Riki. Saya dibesarkan di sana. Padahal jauh ya. Sulawesi, Jakarta, Iya. jauh sekali ya. Itu. Karena orang tua dinas di sana. Karena di sana saya ikut dengan nenek saya Oh, dinas di Jakarta. Jakarta. Iya. Apa? Ya, karena dulu kan tugasnya? misionaris itu kan ditugaskan di Oh, daerah-daerah. Berhubung karena di Jakarta itu memang di pusat, Hmm. jadi orang tua saya dinas di sana. Hmm. Ya, mungkin ketemu sama orang tua itu ya 6 bulan sekali, 3 bulan Oh, sekali, gitu seperti ya. itu. Nah, selanjutnya itu awal-awal ini langsung saja ya. Awal-awal saya mengerti. Ya boleh dipegang kalau memang perlu dipegang kurang capek. Ya. Ya. Nah, terus Ya terjepit sementara enggak apa-apa. awal-awal saya mengerti Islam itu sebenarnya sudah diberi hidayah itu waktu saya umur 16 tahun. Hmm. Cuman saya masih itu belum paham. Waktu itu orang tua saya datang di hari Jumat. Datang itu hari Jumat. Setelah itu kami ada ngobrol-ngobrol itu. Nah, pada hari itu hari Minggu. Pada hari Minggu itu orang tua saya bilang, ayo nak, lekas pak kita bangun, kita mau ke gereja katanya. Terus ya sudah, kata saya siap-siap. Dah hari Minggu itu saya sempat menyuci baju, oh ya besok hari Senin saya mau sekolah. Akhirnya saya menyucilah satu helai baju untuk sekolah besok. Karena saya bilang daripada nanti mbak yang mengerjakan, saya dulu aja lebih cepat. Saya sempat angkat itu ember yang sudah saya cuci baju tadi. Saya tarik ke atas, ke rumah saya kan ada loteng di atas. Saya jemur di atas, tapi di situ terjatuhlah saya. Belum sampai atas, dari lantai 2 sampai lantai 1. Ada benturan di kepala. Tuh, ya akhirnya orang tua saya tidak mengetahui itu, tidak tahu. Tapi hanya mbak. Pas satu itu nggak tahu ya orang tua. Iya, saya juga tidak ada omong gitu. Jadi waktu saya terjatuh, saya sempat berdiri 5 langkah itu, terus mbak teriak, kenapa terjatuh ya? Katanya. Kata saya bilang, kada apa-apa gitu. Pak kita kuat. Ya, sudah ndak apa-apa. Akhirnya begitu saya mau ambil baju untuk ke gereja, di situ saya sudah tidak sadar, sudah kayak terasa kayak sudah melayang saja. Nah, di situ akhirnya orang tua saya melarikan saya ke rumah sakit. Setelah melarikan saya ke rumah sakit itu, di situ sudah dinyatakan saya itu sudah koma, sudah tidak ada ini. Iya, Ya. iya. Terus ya hanya menunggu hari demi hari. Tapi di situ saya tidak merasa kalau saya itu sedang berbaring. Tapi ada yang mengajak saya, seorang tinggi besar, saya diajak orang itu. Nah, diajak itu awal-awalnya itu saya terkejut. Saya berdiri duduk, ya akhirnya
saya terbangun. Nah, kenapa saya tertidur? Tapi kenapa saya bisa berdiri di samping tubuh saya? Akhirnya hendaknya kamu ikutlah kepada saya, katanya bapak itu menawarkan saya. Terus saya bilang, siapa? Apa saya sudah ada di Tuhan? Saya bilang. Tapi kenapa kalau Tuhan kenapa membawa Alkitabnya orang Muslim? Kata saya bilang. Saya diajak orang tinggi besar itu membawa Al-Quran yang besar. Terus habis gitu beliau itu ya berjubah putih. Terus akhirnya saya bingung. Apa ini Tuhan? Tapi kok Tuhan kenapa berbeda? Kata saya bilang. Terus saya bilang, oh mungkin ini hanya mimpi, kata saya bilang. Tapi kata beliau, ikutlah saya dulu, katanya. Lalu saya ikutinlah bapak ini. Beliau naik ke atas tangga itu. Saya ikutin, terus lalu beliau bilang, sudah bapak, saya capek, kata saya bilang. Kalau kita teruskan perjalanan ini saya tidak kuat. Hendaknya kamu ikut saya, katanya. Saya ikut lagi bapak ini, saya naik ke atas. Setelah sampai di atas itu bapak, saya terkejut. Kenapa banyak orang berbaris antara dua barisan, antara kanan dan kiri ini berarti berbaris. kayak macam mati suri gitu ya? Iya. Mati Jadi suri. orang ini berbaris, sedangkan di sisi saya ini orang itu sudah bajunya itu saya sentuh itu sudah rapuh karena panas sekali di sana itu. Iya. Kata saya bilang, bapak sudah turun saja, saya sudah tidak kuat, kaki saya merasakan panas. Enggak, ayo kita jalan, katanya. Jalan ke depan. Di situ saya temui ada opa saya yang sudah meninggal itu. Padahal sudah meninggal itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Oh, ketemu sama opanya. Terus saya bilang, ya Tuhan, opa, ini opa saya pak, gitu. Terus saya bilang, kenapa Tuhan, kenapa opa saya seperti ini, kata saya bilang. Terus dia tersenyum, maju lagi, saya diajak. Terus saya bilang, opa, ini aku, kata saya bilang, ini saya. Kenapa opa ndak ada respon ke saya? Opa, ayo, ini saya, gitu. Terus opa, aku rindu sama opa, kenapa opa diam, gitu. Terus di situ opa saya hanya terdiam, menatap ke depan itu sudah kosong. Iya. Terus tidak lama saya melangkah, sedangkan ada seorang muslim tetangga saya itu meninggal. Itu baru beberapa minggu yang lalu dia sudah masuk dalam pintu itu. Terus katanya, saya tanya, kenapa opa saya nggak masuk pintu yang ini, kenapa nggak dibuka buat opa saya? Kenapa kok yang itu baru meninggal sudah dimasukkan ke dalam pintu itu? Terus beliau bilang Sini aja bahwasanya seorang. Lanjut, saya ada info ya bahwa di channel saja ada YouTube affiliate. Jadi sana kalian bisa check out ataupun berbelanja di channel saya. Di sini saya akan memperkenalkan bahwa di sini kalian bisa berbelanja produk ya. Di sini kalian bisa klik Adama Entertainment di halaman profil, kemudian kunjungi toko, dan di sini kalian akan disuguhi berbagai koleksi unggulan baik itu mainan, minuman, peralatan konten kreator dan fashion muslim. Kalian tinggal klik dan berbelanja di sana. Atau kalian juga misalnya ingin berbelanja langsung di videonya, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini kalian pilih selengkapnya. Nah, di sini akan muncul produknya ya. Produknya di sini toko mainan, minuman, peralatan, lihat komentar. Dan juga bisa lihat toko Adama Entertainment. Tapi jika kalian misalnya tidak sempat melihat itu, kalian bisa lihat selengkapnya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat yang menjadi konten kreator, minuman, dan juga pakaian dan aksesoris. Jadi kalian tinggal klik saja videonya. Dan sampai akhir hayatnya akan selalu menanti pintu ini akan terbukanya pintu ini. Tapi kenapa orang muslim itu masuk, beliau teriak gitu, ada yang teriak tolong, ada yang kesakitan, ada yang sunyi. Terus saya bertanya lagi, kenapa orang itu tadi berteriak? Saya takut, kata saya bilang, karena amal ibadah dia di dunia itu kurang. Lalu ada lagi seorang bapak-bapak masuk, sunyi, itulah karenanya amal ibadahnya orang itu diterima. Lalu saya bilang, tapi kapan pintu opa saya akan dibuka? Karena dia bilang tidak pernah akan dibuka. Lalu saya bilang, Tuhan,
kalau memang kau mendengar doa-doa hamba ini, kabulkan permohonan anakmu putrimu, tolong Tuhan. Saya bilang bukakan pintu buat opa hamba ini. Terus di situ dia tersenyum. Hendak kau meminta pun tak akan pernah terbuka pintu ini. Sebelum opa kau itu baca itu, opa kamu baca itu. Opa saya orang Kristen, orang Nasrani. Tidak mungkin opa saya bisa baca itu. Jangankan pas saya aja tidak mungkin bisa. Apa itu tulisan seperti cakar ayam itu? Itu ya. Iya, lalu beliau bilang, kau akan membukakan pintu ini apabila kau bisa membaca ini. Wah, ini gila ini, saya bilang. Tidak mungkin saya bisa baca ini, kata saya bilang. Terus sudah kembalikan saya ke orang tua saya, kata saya mau ketemu mama papa saya mau turun, kata saya. Begitu saya balik lagi itu, apa saya itu kayak terhembas angin itu, rontok semua baju-bajunya. Terus katanya, apakah kamu mau kembali? Tapi kelak pun orang tuamu tak akan pernah disidang. Terus lalu gimana bapak saya bisa ya membuka pintu ini, kata saya bilang. Terus kata bapak ini, ikuti saya, katanya. Ya akhirnya membaca 2 kalimat syahadat itu. Tapi saya bilang, saya baca aja lah, yang penting dalam pikiran saya itu saya bisa pulang, kata saya bilang. Hanya titip pesan beliau banyak sekali yang saya dikasih tahu, penglihatan ke saya tuh. Jadi kalau anak saya salah itu saya selalu bilang, diam nak, jangan gitu. Tapi mulut ini mau bicara salah, saya akan takut. Lalu banyak cerita sama beliau, sama ini. Lalu beliau bilang, sudah, bilanglah. Saya itu hanya diantar sampai gerbang, saya turun. Dan saat saya bangun itu, yang saya rasakan cuma dingin. Dingin badan itu. Tapi yang saya terkejut itu saya sudah di dalam peti itu. Karena kan saya kalau orang Nasrani kalau meninggal walaupun belum menikah itu kan dirias seperti pengantin. Saya bilang, kenapa saya ini, kata saya ini masih hidup. Mas, saya bilang, saya cari itu cuma hanya menggigil. Begitu oma saya itu, nenek itu menengok, ini kenapa kok katanya menggigil, katanya dia hidup, kata. Kamu kemana aja nak, katanya. Kenapa mama disuruh menunggu lama, katanya. Sudah 6 bulan kamu tidur, katanya. Kenapa bang? Tapi saya ikut orang itu hanya sehari, Bapak. Jadi saya ikut orang itu hanya 1 hari. Tapi kata orang di rumah itu sudah 6 bulan saya tertidur. Baru setelah saya dinyatakan tidak ada itu saya bangun. Tapi saya tidak ingat. Yang ingat saya hanya ikut seorang bapak-bapak itu. Dan dia menceritakan, melihat-lihatkan saya. Jalan mana yang kamu pilih. Kalau pintu itu dibuka itu memang api itu begitu panas. Tapi kalau kamu mau pilih jalan ini, dibuka itu dingin, sejuk, banyak orang perempuan. Dan orang itu tidak ada yang kecil. Semua itu tubuh itu besar-besar. Katanya, kelak kalau kita kembali. Karena kita di dunia ini hanya titipan. Kita hanya uji coba. Hidup kita yang kekal nanti ya di sini, katanya. Apa yang kau cari di dunia itu ya hanya kebenaran. Bahwa yang tidak benar tinggalkan, gitu. Iya, saya ingat, saya bilang. Akhirnya saya kembali bangun. Dinyatakan banyaklah cerita dari bapak itu yang tidak bisa saya sampaikan ya kepada siapa gitu. Sama suami pun sering bertanya. Cepit aja dah Bapak. Sering bertanya, suami pun sering bertanya. Ya, Dicepit.
apa sih Ma yang kamu lihat? Awalnya kan suami juga nggak tahu kejadian itu. Akhirnya saya tuh bingung. Setelah saya kembali pun, yang paling pahitnya lagi, saya katakan semua apa yang saya lihat kepada papa saya. Pak, kita ini di jalan yang salah. Bahwa Islam itu yang benar. Tapi papa saya bilang, bodoh kamu. Apa kalau kamu bilang? Apa Ngana bilang ini? Hei, Maai katanya. Ngana ini mau malu-maluin orang tua. Seperti itulah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan beda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun, yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Tapi jangan sampai kita itu sampai intoleransi. Nah, seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan kemungkinan jika ada misalnya kata-kata atau komentar-komentar yang sangat bagus ya, mungkin saya akan melike-nya dengan like dan juga tanda hati. Seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.